Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita dapat mengisi kesehatan kita dengan ibadah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam untuk baginda Rasulullah, keluarganya, para sahabatnya. Semoga kita semua istiqamah mengikuti petunjuknya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita sampai pada hadis yang ke-94. Haditsu Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun lahum ajrani, rajulun min ahlil kitabi amana binabiyhi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wal abdul mamluku idza adda haqqallahi wa haqqa mawalihi, wa rajulun kanat indahu amatun fa'addabaha fa ahsana ta'dibaha wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha thumma a'taqaha fatazawwajaha falahu ajrani. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam Kitabul Ilm, dan ini adalah versi dari Imam Bukhari. Jamaah sekalian rahimakumullah, dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari, beliau meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang yang memiliki atau yang mendapatkan 2 kali pahala atau pahalanya double. 3 orang yang akan mendapatkan pahala double di dalam amal ibadahnya. Yang pertama, rajulun min ahlil kitabi, laki-laki dari ahli kitab. Ahli kitab berarti Yahudi atau Nasrani. Amana binabiyhi, mengimani nabinya. Kalau Yahudi berarti mengimani Nabi Musa alaihissalam, kalau Nasrani berarti mengimani Nabi Isa alaihissalam. Wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan beriman sesudah mengimani nabinya sendiri yaitu Nabi Musa atau Nabi Isa. Setelah datangnya Nabi Muhammad, dia mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala ketika dia menjadi ahli kitab karena dia mengimani nabinya, lalu kemudian mengimani Nabi Muhammad, artinya dia mau
menyesuaikan dengan keadaan zaman atau dengan kekhususan zaman. Ketika zamannya Nabi Muhammad, maka mengimani Nabi Muhammad. Ketika zamannya Nabi Isa, mengimani Nabi Isa. Wal abdul mamluku, yang kedua adalah al abdul mamluku, yaitu seorang hamba, seorang budak. Al mamluku, yang dimiliki. Idza adda haqqallahi, apabila dia menunaikan haknya Allah. Haknya Allah itu berarti salat, itu kan menghadap kepada Allah karena menunaikan haknya Allah SWT. Jadi kewajiban-kewajiban yang dari Allah itu ditunaikan semua. Wa haqqa mawalihi, dan hak yang harus ditunaikan kepada tuannya, kepada pemiliknya. Apa yang ditunaikan terhadap pemiliknya tergantung dia ditugasi apa, dia diperintahkan apa, dan dia dilarang apa. Itu kan ada aturan sendiri. Jadi hidupnya diikat oleh dua peraturan. Satu, peraturan dari Allah yang dia harus tunaikan, ada kewajiban yang harus dia lakukan, ada larangan yang harus dihindari. Lalu ada lagi aturan dari pemiliknya, manusia, tuannya. Misalnya pagi-pagi harus membersihkan halaman, pagi-pagi harus menyiapkan hewan-hewan ternak, siang-siang harus ke lahan pertanian untuk menggarap lahan pertanian. Pokoknya ada tugas-tugas yang dibebankan oleh pemiliknya kepada dia. Maka dia menunaikan dua-duanya, menunaikan tanggung jawab di hadapan Allah dan menunaikan tanggung jawab di hadapan pemiliknya yang notabene adalah manusia. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa rajulun kanat indahu amatun, dan seorang laki-laki yang memiliki budak wanita. Fa'addabaha, maka dia mendidik budaknya itu dengan pendidikan yang baik. Maksudnya mendidiknya dengan kualitas pendidikan yang baik, dengan cara yang baik. Ya seperti mendidik anaknya sendirilah, kira-kira begitu. Wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha, dan memberikan pengajaran memberikan pengajaran atau ilmu dengan cara yang baik juga. Terutama yang di sini maksudnya adalah ilmu-ilmu tentang agama Islam. Tsumma a'taqaha, sesudah itu dia membebaskan budak wanita itu. Fatazawwajaha, maka dia menikahinya. Falahu ajrani, maka dia akan mendapatkan pahala dua kali atau pahala double. Pahala ketika dia memperlakukan budak wanitanya dengan baik, memberikan pengajaran dan pendidikan yang baik, lalu kemudian membebaskannya dan menikahinya. Baik, jamaah sekalian, kita kembali ke atas. Kita kembali ke atas yang pertama, yaitu laki-laki ahli kitab, baik Yahudi atau Nasrani, yang mengimani nabinya, sekaligus sesudah itu mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perkara yang tidak mudah, karena Nabi Muhammad bukanlah datang dari kalangan Bani Israel. Nabi Muhammad datang dari kalangan Bani Ismail. Perbedaan ini menyebabkan seseorang akan memiliki hambatan psikologis. Samalah kayak kita punya hambatan psikologis, misalnya antara Indonesia dengan Malaysia.
karena merasa ikatan batin kita dengan Indonesia sedangkan orang itu datang dari Malaysia misalnya. Maka ada semacam hambatan psikologis. Ketika dia lebih melihat sisi kebenarannya dengan mengabaikan hambatan psikologis kesukuan atau kebanggaan sebagai kebangsaan tertentu, maka dia berarti benar-benar memiliki keberpihakan kepada kebenaran itu sendiri, tidak terhalang oleh faktor-faktor yang menghambat secara psikologisnya. Itulah makanya dia mendapatkan 2 kali pahala. Pahala ketika dia mengimani Nabi sebelumnya, lalu mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang diterangkan Nabi Muhammad ini adalah berdasarkan ayat Al-Quran. Isinya kurang lebih sama, yaitu dalam surat Al-Qasas ayat 52. Alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun, yaitu orang-orang yang kami datangkan kepada mereka kitab atau wahyu sebelum ini, maksudnya sebelum Nabi Muhammad, dan mereka beriman terhadap kitab itu. Maksudnya adalah misalnya orang Yahudi dulu mendapatkan kitab dari Allah, yaitu Taurat, maka mereka mengimani Taurat itu. Demikian pula dengan Injil, Allah turunkan Injil, mereka mengimani Injil itu. Wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi innahul haqqu mir rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Dan apabila dibacakan kepada mereka Al-Quran, ya, jadi mereka mengimani kitabullah sebelumnya. Lalu setelah datang era Nabi Muhammad, dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, qalu amanna bihi, mereka mengatakan kami beriman, karena ini sumbernya sama, nadanya sama. Amanna bihi innahul haqqu mir rabbina, sesungguhnya ini adalah kebenaran dari Tuhan kami, dari Rabb kami. Inna kunna min qablihi muslimin, sesungguhnya kami sebelum ini, yaitu sebelum mendengarkan bacaan Al-Quran ini, kami sebelumnya sudah tunduk terhadap apa yang kami dengar sebelumnya, yaitu isi dari kitab sebelumnya, Taurat atau Injil. Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini, mereka itulah yang akan diberikan pahala 2 kali. Berarti apa? Isi dari surat Al-Qasas ayat 52 dan 54 itu sama persis dengan poin pertama. Berarti Nabi Muhammad di poin pertama ini cuma membahasakan ulang dari apa yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran, bahwa orang yang sebelumnya mengimani kitab untuk mereka, ya, sebagai Yahudi mengimani Taurat, sebagai Nasrani mengimani Injil, sesudah mendengarkan Al-Quran dibacakan, isinya sama, karakternya sama, membicarakan tauhid, memerintahkan kepada kebenaran, memerintahkan berbakti kepada kedua orang tua, melarang kepada fahisyah, ya. Artinya bahwa yang dibawa itu adalah secara konten, secara isi itu kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Maka kemudian mereka mengimaninya meskipun bahasanya berbeda. Nah, maka akan mendapatkan 2 kali pahala. Jamaah sekalian, salah satu sahabat yang mungkin termasuk di dalam kategori ini adalah seorang sahabat bernama Abdullah bin Salam, ya. Abdullah bin Salam itu sebelumnya adalah penganut Yahudi yang taat, bahkan dianggap sebagai salah satu ulamanya Yahudi pada zaman itu, yaitu zaman sebelum diutusnya Nabi Muhammad atau pada masa diutusnya Nabi Muhammad di sekitaran Madinah. Abdullah bin Salam, karena kan sekitar Madinah itu ada suku-suku Yahudi. Di antara mereka ada ulama-ulamanya atau semacam apa ya, kalau di Kristen itu ya ada pendeta-pendetanya lah, atau tokoh-tokoh agama yang menjadi rujukan. Nah, Abdullah bin Salam sesudah mendengarkan Al-Quran,
mendengarkan ayat-ayat dari Al-Quran bahwa ini nggak mungkin ini bikinan manusia. Ini tanda-tandanya jelas, beda dengan syair, isinya juga sangat sudut pandangnya itu sudut pandang Rabbul Alamin. Beda kita membaca tulisan, sudut pandang penulis dengan sudut pandang dari Allah. Ini nggak mungkin bicara seperti ini kalau manusia yang nulis. Kenapa? Karena kalimat-kalimatnya itu menggunakan sudut pandang saya, kami, yaitu seperti Allah sedang berbicara langsung. Maka kemudian Abdullah bin Salam mengimaninya. Dari Nasrani juga banyak. Dari Nasrani misalnya adalah masyarakat Yaman sebelum didakwahi oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka adalah penganut Nasrani. Kalau Nasrani lebih banyak lagi. Mereka adalah sebelumnya itu penganut Nasrani yang baik, lalu kemudian mengimani apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Bahkan sebelum itu, meskipun baru tekad, tapi sudah menyatakan, yaitu adalah sepupunya Khadijah sendiri, yaitu Waraqah bin Naufal. Beliau adalah orang yang pernah mengatakan ketika dicurhati Nabi Muhammad setelah mendapatkan wahyu, maka Waraqah bin Naufal mengatakan, tidak ada orang yang membawa seperti yang kamu bawa kecuali akan diusir oleh kaumnya. Maka Nabi Muhammad setengah tidak percaya, mereka akan mengusir saya? Iya. Dan seandainya aku masih kuat pada saat mereka mengusirmu, aku sungguh akan beriman, akan menjadi pendukungmu dan pembelamu. Tetapi kemudian tidak lama Waraqah bin Naufal meninggal. Jadi belum sempat menjadi pendukung dan pembela Rasulullah SAW, sudah keburu meninggal. Tapi bahwa ketika baru mendengarkan curhatan Nabi Muhammad, ada mendapatkan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, baru 5 ayat, dan peristiwa yang diceritakan dengan 5 ayat yang dibawa oleh Nabi Muhammad curhat kepada beliau itu langsung bisa menyimpulkan ini bukan dari manusia, ini wahyu ini. Nah, berarti orang-orang seperti ini bahkan tidak menunggu keseluruhan Al-Quran dibacakan, baru 5 ayat pertama saja, ketika Nabi Muhammad masih sangat asing, belum dikenal sebagai Nabi oleh masyarakat, itu Waraqah bin Naufal sudah menyatakan, kalau saya punya umur, saya pasti akan membela. Nah, ini menggambarkan orang yang seperti itu banyak, berarti yang berpotensi mendapatkan 2 kali pahala adalah orang yang mengimani dengan kitab sebelumnya, lalu kemudian mengimani kitab yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya adalah, apakah orang Nasrani yang kemudian masuk Islam di zaman sekarang itu tetap akan mendapatkan apa yang disebut oleh oleh hadis ini? Kira-kira jawabannya apa, Pak? Kenapa tidak? Nah, mari kita analisa. Kira-kira mereka masuk apa enggak? Coba kita analisa. Orang Nasrani zaman sekarang setelah mendengarkan, nonton YouTube perdebatan Islam dengan Kristen segala macam, saya banyak, misalnya ada Donditan, ada banyaklah tokoh-tokoh yang kemudian selalu mengupload bagaimana dia mendialogkan antara Nasrani dengan Islam, dan banyak sekali sesudah dialog itu orang kemudian masuk Islam. Jadi jamaah sekalian, mari kita analisa kesamaan dan perbedaannya. Kira-kira lebih tepat mereka masuk ataukah tidak? Yang pertama, mereka pada zaman Nabi Muhammad mengikuti kitabnya. Pertanyaannya adalah, saat Nabi Muhammad diutus, apakah kitab mereka masih asli ataukah sudah dirusak?
sudah dirusak. Berarti agama mereka sudah ada kerusakan. Sama enggak dengan zaman sekarang? Sama. Berarti yang dimaksud adalah orang Nasrani atau orang Yahudi yang memegang teguh agamanya pada zaman Nabi Muhammad, yang notabene agama mereka zaman itu sama dengan zaman sekarang, sudah rusak juga. Meskipun demikian, keimanan mereka, ketaatan mereka kepada isi kitab, meskipun kitab itu sudah rusak, itu masih mendapatkan apresiasi dari Allah SWT. Jadi kesimpulannya, karena sudah sama-sama seperti misalnya Trinitas. Trinitas itu zaman Nabi Muhammad sudah muncul belum? Sudah. Karena sudah disebut di dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena Trinitas itu dikukuhkan adalah pada abad keempat atau abad ketiga, yang disebut dengan Konsili Nikea. Ketika waktu itu Nasrani itu terbelah dalam dua madhab besar. Madhab yang tetap ingin mengatakan Nabi Isa adalah manusia biasa, lalu madhab yang mengatakan Nabi Isa adalah sebagai anak Tuhan. Akhirnya penguasa Romawi mengundang tokoh-tokoh tertinggi, level-level tertinggi dari Nasrani untuk berkumpul di Konstantinopel, di Istanbul sekarang. Mereka diminta untuk berkumpul dan mereka diminta pokoknya harus mendapatkan kesimpulan. Nah, tentu mereka paham dong apa yang diinginkan oleh penguasa, karena diundang oleh penguasa, difasilitasi oleh penguasa. Manusia itu memiliki pemahaman intuitif, memiliki pemahaman apa istilahnya ya, pemahaman yang bersifat otomatis. Dia akan mengabdi kepada siapa ya. Maksudnya gini, ketika seseorang pernah diangkat oleh presiden yang seharusnya belum layak menjadi Kapolri, lalu diangkat menjadi Kapolri, itu di hatinya langsung paham, oh kalau begitu saya terikat loyalitas untuk selalu membela dia. Itu naluri manusia itu paham, ada hubungan kekuasaan seperti itu tuh paham. Artinya apa? Meskipun saat itu yang ngundang adalah penguasa atau Kaisar Romawi Timur, Konstantinopel, lalu kemudian difasilitasi oleh mereka, makannya, penginapannya, mungkin pulangnya juga dikasih duit gitu ya. Mereka paham, oh berarti kita diminta untuk membuat keputusan yang menyenangkan yang mengundang, kan gitu. Itu manusia itu punya pemahaman seperti itu, nggak usah diomong. Jadi kalau ditanya, emang pernah nggak didikte oleh penguasa Romawi untuk menyepakati Trinitas? Kami nggak didikte, iya, tapi didiktenya melalui makanan, melalui oleh-oleh yang bisa dibawa pulang. Itu pemahaman manusia itu otomatis akan mengerti itu. Itulah makanya penguasa jahat itu menggunakan cara-cara seperti itu. Orang yang semestinya belum layak misalnya menjadi Kapolri, sengaja diistimewakan, diangkat menjadi Kapolri, sehingga apa? Loyalitasnya menjadi buta. Kenapa? Saya sangat berterima kasih kepada presiden karena saya dipilih secara khusus oleh presiden. Beda dengan misalnya dibiarkan mekanisme biasa normal, maka loyalitasnya tidak sekuat kalau dia diistimewakan. Nah ini otak penguasa itu seperti itu kita harus paham itu ya. Otak penguasa itu seperti itu ya, makanya di tubuh TNI juga dirusak ya, ada lompat-lompat yang nggak urut. Di dalam tubuh kepolisian juga lompat-lompat nggak urut. Kenapa? Untuk menciptakan loyalitas buta. Nah ini, jadi manusia itu punya pemahaman seperti itu terhadap hubungan bernama kekuasaan. Enggak harus yang bersangkutan tuh ngomong suruh ngapain, tapi dia sudah paham apa yang harus dilakukan ya. Baik, saya tidak sedang membahas siapa-siapa, membahas teori saja. Baik, jadi jamaah sekalian,
Dalam konsili Nikea itulah kemudian suara yang dominan adalah suara Nasrani adalah Trinitas, yang menganggap Nabi Isa adalah manusia biasa itu disingkirkan, dijadikan ilegal. Yang tadinya itu hanya perdebatan dua madhab, lalu setelah konsili itu yang satu kemudian dinyatakan ilegal, yang legal cuma Trinitas. Maka pada saat Nabi Muhammad lahir itu konsili Nikea sudah established, sudah permanen, sudah mendominasi pikiran Nasrani. Sampai hari ini pikiran Trinitas itu, doktrin Trinitas itu. Artinya apa? Mengimaninya tidak sepenuhnya terhadap kitab yang masih murni, tetapi mengimani isi kitab yang sudah tercampur-campur, ada unsur tangan manusia, mengurangi dan menambahi. Tetapi keimanan mereka tetap diberi nilai. Itulah makanya jamaah sekalian, teori ini juga berlaku secara umum. Ya, teori dalam hadis ini bahwa orang yang tadinya non-muslim lalu kemudian masuk Islam, tetapi selama dia menjadi non-muslim itu orang yang baik. Ya, contoh misalnya mungkin jamaah ada nonton YouTube ya, ada namanya Bobon Santoso ya misalnya. Bobon Santoso itu kan suka makan-makan besar ya, bikin masakan sampai orang sekampung itu kebagian semua, ratusan orang. Itu kan juga menyenangkan karena orang kemudian mendapatkan makanan gratis. Tapi itu dilakukan sebelum masuk Islam. Maka sesudah dia masuk Islam, dia mendapatkan pahala double. Yaitu apa? Pahala yang diberikan ketika dia dulu beramal sebagai orang non-muslim, orang kafir, lalu kemudian dia masuk Islam beramal sebagai muslim. Artinya dua-duanya mendapatkan pahala. Sama dengan orang Nasrani atau orang Yahudi, keimanan kepada kitab sebelumnya itu juga diberi pahala oleh Allah. Keimanannya kepada kitab yang baru juga akan diberi pahala oleh Allah SWT. Yang jadi soal adalah bagaimana kalau dia tidak mau mengimani Al-Quran, tidak mau mengimani Nabi Muhammad. Teorinya kan tadi ya, keimanan dia diberi pahala ya. Kenapa keimanan sebelumnya diberi pahala? Karena dia berani meninggalkan itu untuk mengambil yang baru, yaitu Al-Quran. Bagaimana kalau dia tidak mau mengambil Al-Quran? Apakah keimanannya diberi pahala? Jawabannya tidak. Kenapa? Berarti dia mengimaninya karena fanatisme semata, bukan karena keberpihakan kepada kebenaran. Berarti bukan karena membenarkan kebenaran, tetapi karena fanatisme. Buktinya tidak mau menerima Al-Quran. Jadi kalau dia tidak mau beriman terhadap Al-Quran, maka amalnya enggak dinilai, kosong. Tetapi kalau dia beriman kepada Al-Quran, maka keimanan sebelumnya itu dinilai oleh Allah SWT. Nah, jamaah sekalian, ini adalah cara Islam yang luar biasa. Bagaimana membuat orang itu akan termotivasi untuk masuk Islam, termotivasi untuk masuk Islam ya, untuk mendapatkan apa yang dia lakukan semasa Nasrani itu juga diberi pahala, dan apa yang dilakukan semasa Islam lebih banyak lagi pahalanya ya. Ini motivasi yang luar biasa ya. Kalau punya teman Nasrani atau teman Yahudi ya, ini hadis ini bisa dibacakan. Tapi kalau dasarnya nggak beriman, dia nggak peduli ya. Kalau dasarnya memang nggak mau mengimani Al-Quran. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wal abdul mamluku idza adda haqqallahi wa haqqa mawalihi. Hamba yang dimiliki atau budak yang dimiliki oleh seseorang, apabila dia menunaikan haknya Allah dan haknya
si pemilik, yaitu manusia yang memiliki dia. Jamaah sekalian, kenapa Allah memberikan dua pahala? Karena tentu hidup dia diikat oleh kewajiban yang lebih banyak. Satu, kewajiban kepada Allah yang wajib-wajib, misalnya salat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian apalagi pergi haji dan kewajiban-kewajiban yang lain. Intinya ada kewajiban yang harus ditunaikan, dan dia punya kewajiban dari pemiliknya, dari tuannya. Jamaah sekalian, ini tidak mudah karena orang terikat dengan banyak sekali kewajiban pada dirinya. Tetapi karena dia tidak mengabaikan kewajiban kepada Allah, maka ketaatannya kepada pemiliknya mendapatkan pahala. Sama dengan pertanyaan sebelumnya, andaikan ketaatan dia kepada Allah sama sekali tidak dia tunaikan, apakah ketaatannya kepada pemiliknya akan dapat pahala? Maka menggunakan teori sebelumnya, ketika dia tidak mau taat kepada pemiliknya yang hakiki Allah SWT, tapi hanya mau taat kepada pemiliknya dari kalangan manusia, berarti sama dengan orang yang beramal dengan agama sebelumnya dan tidak mau mengimani Al-Quran, tidak mau mengimani Nabi Muhammad SAW. Kalau dia cuma taat kepada tuannya, berarti apa? Dia tidak mau sholat, dia tidak mau puasa, dia tidak mau dengan kewajiban-kewajiban. Kenapa? Karena dia hanya mau fokus dengan pemiliknya. Berarti dia adalah hamba manusia, bukan hambanya Allah. Lalu dari mana Allah memberikan pahala buat dia? Orang dia bukan hambanya Allah, tetapi hambanya siapa? Hambanya manusia. Maka dia tidak mendapatkan 2 kali pahala. Bahkan pahala ketaatannya kepada tuannya dari kalangan manusia pun itu bisa jadi dicabut nilainya oleh Allah, sebagai bentuk kemarahan Allah bahwa terhadap Allah tidak mau taat, padahal ini adalah pemilik sesungguhnya, sedangkan kepada manusia malah mau, hanya karena supaya tidak dipukul di dunia, membiarkan dirinya dipukuli di akhirat. Ini kan berarti apa? Tidak bijaksana, ya. Nah, jamaah sekalian, bukankah ini, kalau kita mau kritis, bukankah ini berarti Islam itu melegalkan perbudakan? Benar nggak? Taat kepada tuannya itu bernilai pahala. Lah, kalau begitu Islam melegalkan perbudakan. Benar nggak, Pak? Kenapa Islam di satu sisi mengakui seperti ini, tapi di sisi lain Islam itu banyak memberikan arahan dalam hukuman-hukuman. Itu diantaranya adalah membebaskan budak. Seperti misalnya hukuman ketika puasa Ramadan, ya. Puasa Ramadan kemudian melanggar di siang hari suami istri, maka di antara pilihan hukumannya adalah membebaskan budak misalnya. Jamaah sekalian, artinya dengan beberapa hukuman terhadap seorang muslim yang melanggar syariatnya, arahannya adalah membebaskan budak. Itu artinya secara halus Islam menginginkan tidak ada perbudakan. Tetapi kenapa ketika perbudakan itu masih ada, Islam memberikan semacam legalitas bahwa ketaatan seorang budak kepada tuannya itu adalah sebuah kebaikan bernilai pahala. Jamaah sekalian,
Islam itu agama yang rasional, agama yang adil, bukan agama yang semena-mena. Jadi begini, apa faktor yang menyebabkan terjadinya perbudakan? Apa Pak? Faktor yang menyebabkan perbudakan. Nomor satu paling umum adalah karena perang. Nah, kok bisa begitu? Ini adalah hukum hukum yang berlaku pada zaman dahulu sebelum datangnya ya zaman Islam pun masih berlaku. Sebelum era modern perbudakan dihapuskan. Jadi Islam tidak datang secara khusus menghapus perbudakan. Tetapi Islam masih membolehkan ya. Ketika Islam menaklukkan suatu bangsa, maka bisa mengambil mereka yang ditaklukkan itu menjadi budak, menjadi ya statusnya adalah budak. Kenapa? Karena zaman itu ketika Islam ditaklukkan pun, maka umat Islam akan dijadikan budak oleh mereka. Yaitu apa? Memperlakukan secara imbang, secara adil. Ini mirip dengan Islam kemudian menetapkan namanya bea cukai. Kenapa Islam kemudian menetapkan bea cukai 10% ketika barang dari luar akan masuk ke wilayah Islam? 10% cukainya. Karena barang dari wilayah Islam pun kalau diekspor masuk ke wilayah kafir, penguasa kafir menetapkan sama 10% cukainya. Maka kemudian supaya adil kita dikenakan 10%, maka ketika masuk ke sini juga dikenakan 10%. Jadi ini adalah bentuk muamalah secara adil, imbang. Bukan berarti Islam kemudian mendorong terjadinya perbudakan. Jamaah sekalian, karena realita zaman itu perbudakan adalah sesuatu yang menjadi hukum internasional yang diterima sedemikian rupa yang berlaku, maka Islam cara menghapusnya dengan pelan-pelan. Kenapa demikian? Tadi yang saya bilang adalah karena Islam itu agama yang adil, bahwa Islam tidak mungkin memutus hak kepemilikan begitu saja tanpa sebab. Enggak bisa seperti itu. Ya. Seperti misalnya kita punya tanah atau punya rumah, lalu kemudian datang aturan, siapapun yang punya tanah atau rumah di Kemayoran, maka kepemilikannya dinyatakan batal. Loh, sebabnya apa? Ya karena Anda punya tanah di Kemayoran. Itu kan namanya enggak adil. Orang yang sudah punya budak, dia mendapatkan budak itu mungkin sudah melalui pasar, dia beli di pasar dengan harga misalnya 100 juta, 200 juta. Dia kan mengeluarkan uang untuk mendapatkan budak itu. Lalu tiba-tiba Islam datang, siapapun yang memiliki budak maka kepemilikannya dibatalkan. Adil apa enggak? Ya enggak adil. Ini saya miliki dengan legal, saya membeli dengan 200 juta, masa tiba-tiba dibatalkan oleh Islam? Itulah makanya Islam tidak datang dengan cara seperti itu. Tapi kemudian apa? Kalau ada pelanggaran A, pelanggaran B, pelanggaran C yang dilakukan oleh individu-individu Muslim, salah satu alternatifnya adalah membebaskan budak. Supaya apa? Sedikit demi sedikit budak itu hilang. Jadi ketika saya membebaskan, berarti apa? Saya mengganti uang yang dulu dikeluarkan oleh pemiliknya. Misalnya pemiliknya membeli dengan harga 200 juta. Tapi kan itu dulu ketika budaknya masih remaja, masih kuat. Begitu sudah makin tua, harganya kan turun. Misalnya saya punya pelanggaran, saya harus membebaskan budak. Ya udah, tawar menawar, budak Anda ini kalau saya mau bebaskan berapa harganya, Pak? Oh, sekarang sih udah turun, Mas.
Dulu saya belinya 200 juta masih gagah. Sekarang ya nggak apa-apa dah 50 juta. Ya udah 50 juta dibayar, maka hukuman terhadap pelanggaran syariat individunya itu akan dihapus karena telah membebaskan budak. Berarti apa? Orang ini yang tadinya menjadi budak bagi si fulan, gara-gara ada orang yang melanggar maka dibebaskan. Berarti kan satu persatu hilang tanpa menzalimi yang bersangkutan. Benar nggak? Menghapus perbudakan pelan-pelan tanpa menzalimi si pemilik budak. Oleh karena itu Islam bahkan memberikan penghargaan budak yang taat kepada tuannya dan taat pula kepada Allah SWT, maka dia punya pahala ganda, pahala dari Allah dan pahala ketaatannya kepada pemiliknya, karena memang seorang budak itu terikat keharusan taat kepada pemiliknya. Kecuali dia dibebaskan, maka hubungan mentaati tuannya menjadi putus. Sama dengan gini, seorang istri punya hubungan mentaati suaminya, tetapi ketika sudah cerai, hubungan mentaati kan sudah putus. Nah, selama seorang budak dan dia beragama Islam, maka dia terikat aturan Islam. Budak wajib taat kepada tuannya selama perintah tuannya tidak maksiat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Masya Allah ya, kalau kita analisa, Islam itu agama yang sangat adil, sangat bijak, menyelesaikan problem pelan-pelan, tidak ada yang terzalimi. Baik, kemudian yang ketiga, warajulun kanat indahu amatun, seorang laki-laki yang punya budak perempuan. Bapak-bapak pengen nggak punya budak perempuan? Hah? Ada yang jawab terang-terangan, ada yang cuma senyum, ada yang cuma diam. Berarti apa? Intinya semuanya setuju ya. Kenapa Pak? Kalau laki-laki ditanya mau nggak punya budak perempuan, pasti jawabannya mau. Kenapa? Karena dia dibolehkan oleh syariat Islam untuk menggaulinya seperti menggauli istri. Artinya hubungan seksual normal seperti hubungan seksual dengan istri. Dan itu menjadi jumlah tambahan di luar 4 yang ditetapkan di dalam syariat. Jadi yang dimaksud dengan istri dibatasi 4 itu adalah istri karena memang ada akad nikah. Tetapi kalau akadnya adalah perbudakan, maksudnya apa? Saya punya duit 200 juta, saya ke pasar budak cari budak wanita, saya beli. Besok punya duit lagi, saya beli lagi. Maka itu syariat Islam tidak membatasi. Yang dibatasi adalah dengan metode akad nikah, itu dibatasi 4. Tetapi dari pintu perbudakan itu tidak ada batasnya. Jadi nyesel nggak perbudakan sudah dihapuskan? Nggak perlu nyesel, orang peluang yang 4 aja nggak diambil, benar nggak? Kecuali peluang yang 4 sudah full, wah dia nyesel, ya Allah perbudakan kok sudah nggak ada ya, coba kalau masih ada. Jadi begini, seorang laki-laki yang punya budak wanita, budak wanita ya kan sebetulnya nggak ada keharusan juga untuk memberikan pendidikan, keterampilan atau apa, nggak ada, karena itu milik dia. Dia mau apain saja kan bebas. Yang penting apa? Dia sudah mengerti kewajiban-kewajiban global sebagai muslimah. Kalau budaknya adalah muslimah, sholatnya sudah ngerti, menutup auratnya sudah ngerti, udah. Tetapi dia mau untuk memperlakukannya dengan baik. Ketika mengajarinya tentang adab, itu tidak pakai pukulan,
yang biasa dilakukan tuan kepada budak-budaknya. Itu kalau saya baca Romawi, zaman Romawi ya, itu kalau ada budak yang dipukuli di tengah jalan, itu nggak ada orang yang peduli, Pak. Dipukuli oleh tuannya. Sepanjang mereka tahu itu adalah pemiliknya, sampai sekarat sekalipun itu orang berlalu begitu saja. Kenapa? Itu kewenangan dia, itu hak dia. Mau dia pukulin, mau dia apain, itu milik dia. Itu sama dengan orang punya kambing, mau disembelih kah, mau diapain, itu kambing-kambing dia, nggak ada masalah. Itu di zaman Romawi itu seperti itu. Artinya apa? Pemilik mungkin saja melakukan kekerasan kepada budak wanitanya, tetapi dia tidak memperlakukannya dengan baik. Kalaupun meluruskan dengan santun, seperti meluruskan terhadap anaknya sendiri. Memberikan pengajaran agama sehingga makin ngerti tentang hukum-hukum fikih dan segala macamnya. Diberi waktu, tidak dieksploitasi. Hari-harinya cuma menjalankan pekerjaan si pemiliknya. Berarti apa? Dia menyikapi budak dengan baik, meskipun itu milik dia. Zaman sekarang bukan milik tetapi kadang begitu kasar. Misalnya juragan kepada anak buahnya, itu salah dikit itu Masya Allah ya. Ada yang pernah ngalami seperti itu? Maksudnya pernah ngalami sebagai anak buah yang kerja pada juragan, di mana juragannya galak. Salah dikit tuh bisa ngomelnya tuh panjangnya ya. Kesalahannya dikit cukup dengan ditegur, tapi karena hobinya ngomel maka ngomelnya bisa 5 menit 10 menit, panjang sekali. Kalau udah puas baru berhenti ya. Itu kan berarti apa? Dia tidak memperlakukan dengan baik, padahal bukan budak, itu adalah pegawainya sendiri. Tsumma a'taqaha, kemudian dia membebaskan budak itu, budak wanita yang tadi dia boleh menggaulinya. Lalu kemudian dia menikahinya. Berarti apa? Yang tadinya boleh menggaulinya dari pintu perbudakan, sekarang boleh menggaulinya dari pintu pernikahan. Apa bedanya, Pak? Ya bedanya dia sekaligus berkewajiban memberikannya nafkah. Kalau tadi yang penting kasih makan, yang penting kasih makan, yang penting ketika sakit ya diobatin. Tapi kalau kepada istri kan beda. Ada hak-hak yang lebih tinggi dibanding haknya budak. Falahu ajroni, maka dia punya 2 pahala. Apa rahasia di balik ini? Rahasianya adalah ketika seseorang berani untuk tawaduk. Berani untuk tawaduk. Kenapa? Karena di mata masyarakat itu bisa menjadi apa? Kita bayangkan kita hidup di masyarakat ketika perbudakan masih ada. Punya budak, dibebaskan, lalu dinikahin. Apa kata orang? Lah, kamu kurang kerjaan banget. Tanpa kamu nikahin juga kan sudah bisa menggaulinya, ngapain juga? Yang kedua, cari wanita yang strata sosialnya tinggi aja masih banyak. Kenapa yang mantan budak kamu ambil, mantan budak kamu sendiri? Jadi itu dianggap sebagai apa? Merendahkan diri ya. Nah, ketika dia bisa merendahkan dirinya, tawaduk kepada sesama manusia, yang mana manusia itu hakikatnya adalah merdeka, diciptakan oleh Allah dengan merdeka, lalu dia tersangkut dalam perbudakan, kemerdekaannya menjadi hilang, lalu dia merdekakan dia, berarti kan apa? Meninggikan harkat dan martabat orang. Maka dia punya pahala di situ, dan tidak berhenti di situ, dia nikahi. Bukan ditawarkan orang untuk menikahi, tapi dia nikahi, dia tinggikan lagi derajatnya. Sehingga ketika dia menghadiri undangan pernikahan misalnya, dia bawa itu, dia gandeng
sebagai dua pribadi yang sejajar, terhormat. Istrinya orang yang tadinya adalah pemilik. Mana ada ngadiri undangan kok yang digandeng budak wanita, enggak ada. Ya, artinya apa? Dia meninggikan derajatnya. Inilah makanya orang yang melakukan seperti itu dia mendapatkan dua pahala. Nah, jemaah sekalian, ada ulama yang kemudian setelah menerangkan hadis ini memberikan satu catatan menarik. Ya. 3 hal ini kemudian dijadikan sebagai pola bahwa seseorang yang bisa melakukan 2 amal, yang amal itu seperti memberatkan dia atau bertolak belakang, maka dia bisa mendapatkan pahala ganda. Apa contohnya? Misalnya 2 pekerjaan ganda tetapi dia mau melakukannya. Ada yang bisa ngasih contoh? Contoh misalnya Pak, orang yang derajatnya sangat tinggi strata sosialnya tapi mau ngepel masjid misalnya. Lihat apa? Dia melakukan 2 kebaikan ketika dia menjadi orang dengan strata yang sangat tinggi. Dia melakukan tugasnya dengan baik, memimpin dengan baik, tapi dia juga memberi contoh hal-hal. Nah, ini bisa menjadi contoh bahwa dia akan punya pahala double dari 2 sisi. Ya. Atau contoh yang lain begini. Ada orang yang memusuhi dia, ngerecokin terus, tapi dia masih tetap selalu bersikap dengan baik. Ya. Dia sabar menerima kejahatan-kejahatannya, bahkan kemudian dia masih memberikan santunan kepada dia. Nah, ini kan dua amal. Satu adalah amal sabar atas kezaliman yang dia lakukan, tapi di sisi lain juga melakukan kebaikan kepada orang yang melakukan kezaliman kepada dirinya. Maka dia mendapatkan pahala double karena memang tidak banyak orang yang bisa melakukan perbuatan seperti itu. Nah, ada ulama yang memberikan catatan seperti ini, bahwa hadis ini bisa berlaku untuk banyak lapangan kehidupan. Ya. Kalau ya mungkin sebagai penguasa juga bisa seperti itu, punya pahala ganda. Ya. Kemudian sebagai suami bisa mendapat pahala ganda, sebagai istri. Ya. Misalnya sebagai istri, suaminya ta'adud, poligami misalnya. Ya. Wanita yang seharusnya menjadi apa? Dia taat kepada suaminya ketika menjadi istri tunggal, dan dia tetap taat kepada suaminya ketika sudah dipoligami. Ini 2 pahala ganda, karena tidak mudah tetap taat ketika dia sudah semacam-macam. Bahasa orang sekarang kan dizalimi oleh suaminya, ya. Dizalimi oleh suaminya, suami yang telah menyakitinya, suami yang telah menyakitinya dalam tanda kutip, tapi tetap taat kepada dia. Tidak ada perintahnya yang ditolak gara-gara suaminya telah menyakitinya. Berarti apa? Ketaatan dia di masa menjadi istri tunggal dengan ketaatannya ketika sudah dipoligami oleh suaminya, ini bisa menjadi 2 pahala ganda. Sama dengan tadi, ketika mengimani ajaran kitab sebelumnya, Yahudi atau Nasrani, begitu Al-Quran datang, mengimani Al-Quran. Nah, ini berarti apa? Punya pahala ganda. Banyak contoh-contoh kehidupan yang bisa seperti itu. Orang yang bisa melakukan dua wajah kebaikan, ya, wajah sebelumnya dengan wajah yang baru, dia mendapatkan pahala ganda. Baik, sampai di sini kajian kita pagi ini. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan.
Tidak ada ya? Alhamdulillah. Ini kalau kita lanjutkan ke hadis yang baru, nggak mungkin. Maka kita akhiri sampai di sini. Dan saya juga ada acara lagi, ada pengajian nanti jam 9, harus segera bergeser. Demikian, semoga bermanfaat kajian kita pada pagi ini, menambah ilmu dan wawasan kita. Kita menjadi tahu bahwasanya Islam adalah agama yang sangat adil, sangat bijaksana, dan sangat menghargai masa lalu seseorang. Ya, masa lalu seseorang sepanjang itu adalah kebaikan, maka itu akan tetap dicatat sebagai kebaikan oleh Islam. Demikian, semoga bermanfaat. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.